mau ikut tradisi nyepitan atau sunatan di Kampung Cimulya, Desa Cibesi, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Masyarakat di sini masih memegang teguh tradisi yang sudah dilakukan turun-temurun. Contohnya tradisi mandi kuning yang jadi ritual pembuka dari acara nyepitan. Jadi untuk mandi kuning pengantin sunat ini, kita numbuk kuning, hanjuang, terus daun sirih, handa rusa, sama jawer kotok ya. Nanti setelah ditumbuk dibalurin ke badan si pengantin sunatnya. Kelima bahan langsung ditumbuk. Sebenarnya mah yang paling penting kunyitnya. 4 bahan lainnya mah hanya sebagai syarat saja. Jadi ya tidak perlu terlalu banyak. Setelah halus, dibalurkan ke badan Dek Noval, si pengantin sunatnya. Biasanya tidak hanya dukun atau tetua adat yang membalurkan. Orang tua dan juga kerabat dekat juga bisa melakukannya. Rangkaian dari mandi kuning ini ada salah satu rangkaian yang disebut gusaran. Gusaran itu tradisi masyarakat Sunda untuk anak kecil yang beranjak ke akil balik. Tapi tadi itu hanya simbolis doang. Itu untuk merapikan gigi tujuannya. Ya, dalam tradisi gusaran, si pengantin sunat menggigit uang koin kuno berukuran sangat besar. Kalau zaman dulu mah ya, sekalian gigi si anak digosok atau dipotong, jeung dirapikan. Tapi karena ini hanya simbolis, jadinya hanya digosok sebentar saja. Iris. Saat acara seperti ini, warga kampung pasti gotong royong jang nyiapkeun sadaya hidanganan. Biasa nama makanan anu didamel atau dibuat tidak hanya untuk disajikan saat acara, tapi juga dibekali untuk tamu yang datang. Nasi merah, nasi hitam memang menjadi salah satu potensi andalan di Desa Cibesi. Makanya ya jangan kaget kalau ada sajian nasi merah. Acara nyepitan atau sunatan di bahasa Indonesianya, di kampung adat Cimulya ini kita bikin nasi, bisa nasi merah, bisa nasi putih, dan dibungkus kecil-kecil seperti ini. Nantinya diberikan kepada warga-warga yang datang ke hajatan sunatan tersebut. Nah, di sini tidak ada makanan wajib dan pantangan yang disajikan untuk tamu. Apapun bisa lah, sesuai kemampuan saja. Kebanyakan bahan makanan yang dimasak berasal dari sumbangan tetangga. Jadi kalau masak di sini, hampir semua jenis lauk dan sayur itu ada. Jadi kita lihat lagi motong buncis, ada goreng ayam di belakang. Dan bahan-bahan makanan yang kita lagi masak ini, walaupun memang datang dari yang hajat dikasihnya, tapi kebanyakan juga datang dari tamu-tamu yang bakal hadir ke sini nanti. Setengah, Pak. Tah, eta, nggak boleh asal memilih rumah yang digunakan untuk memasak. Apalagi di kampung Cimulya ini masih memegang adat dari zaman dulu. Jadi karena masakannya banyak dan harus banyak orang yang masak, masaknya itu nggak perlu di rumah yang punya hajat, bisa juga di rumah tetangga. Tapi dipilih tetangga yang punya pintu masuk arahnya sama, terus tungkunya juga ngadep ke arah yang sama, kayak gitu, ada pemilihannya. Tidak hanya soal lokasi untuk masak, masih ada ya hal lain yang harus sesuai dengan adat istiadat. Jumlah rumah di kampung adat tidak boleh melebihi 15 rumah. Kalau ada yang masuk, atau berarti harus ada yang keluar.
Biasanya mah secara tidak sengaja ada yang pindah rumah ke daerah lain atau meninggal dunia. Ini ya. Seperti hari ini nih, lagi ada tradisi kondangan ke rumah yang punya hajat. Istilahnya sih ya ngasih tenong, karena pasti membawa tumpukan tenong. Tradisi masyarakat di sini, kalau berangkat ke undangan, itu bawa tenong seperti ini. Biasanya ada beras dan ada makanan-makanan ringan. Lalu kemudian dibawa bareng-bareng ke tempat yang punya hajat. Mohon masalah. Biasanya mereka janjian untuk jalan bersama ke lokasi hajatan. Nah, kebetulan jalannya teh hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki. Jadi lebih seru kalau rame-rame begini ya. Di persimpangan jalan, kadang bertemu rombongan dari kampung lainnya. Makin banyak nih rombongannya. Hehehe. Saking banyaknya warga, tadi di luar udah ngantri. Jadi di sini tuan rumah itu nyatet siapa ngasih apa dan ngasih uang berapa. Tujuannya, jadi nanti kalau misalkan yang ngasih itu punya hajat, dia tahu cara membalas budinya seperti apa. Tah, biasanya saat pulang tenong teh tidak benar-benar kosong. Si tuan rumah mengisinya dengan beberapa makanan. Tah, iya, ini dia saatnya Denoval akan disunat atau disepitan. Sebelum jam 6 pagi, si pengantin sunat sudah sampai ke rumah lagi. Biasa nama digendong oleh orang tua dan kerabatnya secara bergantian. Selanjutnya, prosesi pergantian darah. Tradisi dimulai dengan memotong ayam jantan. Karena pengantin sunat itu kehilangan banyak darah ketika proses operasinya, maka ada ritual simbolis yang bertujuan untuk menggantikan darah yang hilang tersebut. Upacaranya disebut ganti darah. Nah, setelah penggantian darah selesai, dilanjutkan prosesi ngahurip. Proses ngahurip adalah proses memutarkan anak ayam di atas anak yang telah dihitan. Tujuannya adalah secara simbolis untuk memberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Ayam yang diputar di atas kepala harus ayam jantan yang masih muda. Ini menggambarkan kondisi Denoval saat disepit. Maksudnya mah si pengantin sunat masih anak kecil, tapi siap beranjak dewasa. Acara nyepitan ditutup doa yang dipimpin ketua adat. Tentunya dengan segala harapan yang baik untuk Dek Noval.